Bitcoin is a zero sum asset. Ada belakangan ini orang yang mengatakan bahwasanya Bitcoin ini adalah aset zero sum. You know what? Let's talk about that. Kalau Bitcoin itu zero sum. Zero sum itu berarti kalau kamu mau untung harus ada orang yang rugi. Oke. Itu udah pasti. Jadi kalau nggak ada orang yang rugi nggak bisa untung. Itu Bitcoin. Semua yang kalian dapati di media sosial, yang dari para influencer ini, mau dia yang udah dikatakan the king of podcast atau the second king of podcast or whatever he is, jangan kaget ya. Di antara apapun yang mereka bicarakan ini biasanya berisikan narasi-narasi tolol, kata saya. Kenapa bisa tak katakan tolol? Jadi begini, istilah zero sum, untuk mendapatkan keuntungan maka harus ada orang lain yang rugi. Jadi supaya ada orang lain yang untung itu, ya kan, maka harus ada orang lain yang mau diinjak atau dirugikan gitu. Satu kalimat yang ketika dilontarkan ke publik, khususnya publik Indonesia saat ini, itu akan mecah pikiran banyak orang dan membuat semua orang yang dari kemarin dia sudah mulai ngelirik untuk nabung Bitcoin ya, sedikit demi sedikit, langsung kepikiran itu, wah berarti ini merupakan bentuk kedoliman. Berarti saya mendolimi saudara saya kalau saya punya ini. Karena untuk mendapatkan keuntungan berarti saya harus membuat dia rugi. Goblok. Itu yang menciptakan stigma kayak gitu itu seorang hipokrit, kata saya. Ya, seorang yang munafik. Ayolah kita sama-sama kembali ke masa-masa di mana kita masih mendapati pandemi. Awal-awal pandemi masuk ke Indonesia ya, itu beritanya itu udah ada lama dulu. Dikatakan mulai masuk lewat Wuhan dan lain sebagainya, ini adalah virus yang menjadikan banyak orang mati gini-gini. Yang ketika berita itu ada, mayoritas orang Indonesia kemana? Masih jalan-jalan ke Jatim Park 2, masih makan-makan. Sementara ada sebagian orang yang melihat ini sebagai peluang, maka mereka mulailah membeli masker. Kenapa kok mereka beli masker, Mas? Ya karena mereka riset, otaknya itu dipakai gitu loh ya. Kamu masih seneng-seneng, ya kan masih jauh, Indonesia masih jauh. Kalian masih dikerdilkan dengan pemikiran itu gitu loh ya. Sementara ini satu wacana yang nantinya pasti akan melebar, virus itu ya. Sementara ada sebagian orang yang mereka rela menyisihkan uang mereka untuk beli masker, disimpan sama dia. Dia memanfaatkan uangnya untuk ngebeli produk ini dan disimpan. Ketika pandemi datang ke kita, yang namanya masker mendadak jadi satu public asset, aset yang wajib dimiliki umum. Otomatis harganya kan naik. Dari yang tadinya